Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal TKA Matematika SMP. Soal yang pertama, hasil dari akar 3 dikali akar 12 per akar 6 adalah M. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai M. Langkah pertama adalah kita harus cari tahu dulu hasil dari M akan sama dengan akar 3 dikali akar 12 per akar 6. Akar 3 dikali akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 per akar 6. Kita langsung saja kalikan menjadi 2 akar 9 per akar 6. Akar 9 adalah 3, jadi di sini hasilnya adalah 6 per akar 6. Akar 6 atau akar tidak boleh menjadi penyebut. Jadi kita harus merasionalkan dulu akarnya, yaitu dengan mengkali akar sekawannya. Kita kali dengan akar 6, yang atas juga harus kita kali dengan akar 6. Berarti hasilnya menjadi 6 akar 6 per 6. Kita coret, berarti hasil atau nilai dari M adalah akar 6. Kita lihat setiap pernyataannya. Pernyataan pertama, M merupakan bilangan genap. Nilai M adalah akar 6, maka pernyataan yang pertama salah. Pernyataan kedua, M dikuadratkan hasilnya lebih besar daripada 0. M dikuadratkan. Berarti akar 6 akan dikuadratkan, apakah lebih besar dari 0? Kita cek dulu ya. Akar 6 dikuadratkan hasilnya 6, dan 6 ini lebih dari 0. Jadi pernyataan yang kedua benar. Pernyataan ketiga, M dikali 3 ditambah 7 akar 6, akankah hasilnya 10 akar 6? Kita substitusi nilai M-nya menjadi akar 6 dikali 3 ditambah 7 akar 6. Kita selesaikan dulu perkaliannya. Akar 6 dikali 3 hasilnya adalah 3 akar 6 ditambah 7 akar 6, yaitu 10 akar 6. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, jika akarnya sudah sama nih seperti ini, bisa langsung saja menjumlahkan atau mengurangkan yang depannya aja. Jadi 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10 akar 6. Jadi pernyataan ketiga. Soal nomor 2. Sebuah toko memberikan diskon 30% untuk pembelian barang yang harganya di atas 400.000. Siti membeli tas seharga 480.000 dan dompet seharga 180.000. Tasnya itu 480, dompetnya itu 180. Ia juga akan mendapatkan tambahan potongan 20.000 jika total belanja setelah diskonnya melebihi 500.000. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat pernyataan nomor 1. Dompet mendapatkan diskon karena harganya lebih dari 400.000. Di soal kita dapat ketahui dompet itu harganya 180.000. Jadi pernyataan nomor 1 salah karena 180.000 tidak lebih dari 400.000. Nomor 2, total harga yang harus dibayar Siti adalah 496.000. Kita cek dulu ya. Di sini Siti membeli 2 barang, yaitu tas dan juga dompet. Karena dompet tidak mendapatkan diskon, berarti kita cari tahu dulu harga tas setelah diskon. Besar diskon untuk tas adalah, berarti untuk mencari besar diskon untuk tas, kita bisa langsung mengkalikan harganya dengan besar diskonnya. 480.000 dikali 30%, atau bisa ditulis dengan 30/100. Kita coret. Berarti di sini tinggal 4.800 dikali 30. Itu hasilnya adalah 144.000. Ini diskonnya, berarti harga yang harus dibayar untuk tas adalah 480.000. Kita harus kurangkan dengan 144.000. Hasilnya menjadi 336.000. Ini harga tas yang harus dibayarkan. Berarti total belanja Siti menjadi 336.000 tambah dengan 180 itu hasilnya adalah 500
516.000. Karena total belanja Siti lebih dari 500.000, di sini dikasih tahu kalau dia akan mendapatkan tambahan potongan sebesar 20.000 ya, berarti dikurang 20.000. Jadi total yang harus dibayar Siti adalah 496.000. Kita lihat pernyataan kedua, dia bilang kalau total harga yang harus dibayar Siti itu 496.000. Benar ya. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Nomor 3, setelah diskon harga tasnya menjadi 336.000. Kita lihat di sini harga tasnya itu 336.000. Jadi pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, Siti akan mendapatkan potongan tambahan 20.000 karena total belanjanya setelah diskon melebihi 500.000. Yap, betul. Di sini dia mendapatkan potongan sebesar 20.000. Pernyataan keempat benar. Berat badan murid kelas 9. Pak Andi adalah guru PJOK kelas 9 di SMP Bina Nusantara. Pada awal semester, Pak Andi mengadakan program cek kesehatan murid bekerja sama dengan puskesmas setempat. Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, Bu Ratna selaku petugas puskesmas melakukan pengukuran berat badan murid kelas 9 menggunakan timbangan digital yang akurat. Setiap murid diminta berdiri di atas timbangan secara bergiliran, hasilnya akan dicatat dalam satuan kilogram. Berat badan murid itu disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan tentang ukuran pemusatan data berikut. Yang pertama, rata-rata berat badan murid adalah 42,8 kg. Untuk mencari rata-rata, yang perlu kalian ingat adalah kalian harus menjumlahkan seluruh data dan dibagi dengan banyaknya data. Cari dulu ya, atau rata-rata tuh bisa disimbolkan dengan X bar. Kita jumlahkan dulu seluruh datanya, berarti kan 40 tuh ada 2, ya kan? Nanti ditambah dengan 41 ada 4, 42 ada 9, lalu 43 ada 5, lalu 44 ada 3, yang terakhir ada 45 dikali 7 ada 7. Nah, nanti rata-ratanya kalau udah dijumlah seluruh datanya, kita harus bagi dengan banyaknya muridnya. Jadi di sini 2 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 7. Rata-ratanya menjadi yang atas nih hasilnya ketika sudah dihitung yaitu 1284 dibagi dengan 30 jumlah seluruh muridnya. Hasilnya menjadi 42,8 kg. Jadi pernyataan pertama itu benar ya rata-ratanya. Yang kedua, modus data berat badan murid adalah 42 kg. Modus adalah data yang sering muncul pada tabel. Kita lihat data yang paling sering muncul pada tabel yaitu 42 karena dia muncul sebanyak 9 kali. Jadi modusnya adalah 42 kg. Jadi pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, median data berat badan murid adalah 42,5 kg. Median adalah nilai tengah. Syaratnya adalah kita harus mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Di sini ada 30 data. Jadi kita bisa lihat nih data keberapa sih untuk mediannya. Caranya itu dengan membagi 2 datanya. Ada 30 data, berarti di sini 1/2 dikali 30 yaitu 15. Data ke-15 itu adalah median. Kita lihat dulu data ke-15 berapa. Untuk mencari data ke-15 kita bisa menggunakan FK atau frekuensi kumulatifnya. Kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Berarti di sini 2. Selanjutnya di sini adalah 6. 6 didapat adalah dengan menjumlahkan 2 dan 4. Selanjutnya di sebelah sini adalah 2 ditambah 4 ditambah 9. Hasilnya yaitu 15. Di sini udah jelas nih, kalau misalkan data ke-15 tuh adanya di sebelah sini. Jadi mediannya adalah 42 juga. Berarti yang ini salah, pernyataan ketiga. Soal keempat. Perhatikan diagram berikut. Berdasarkan diagram panah tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Di sini ada 4 pernyataan yang akan kita bahas. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Relasi P ke Q itu bukan fungsi. Apa saja syarat fungsi? Syarat fungsi itu yang pertama adalah domainnya itu hanya boleh memiliki satu pasangan. Yang kedua, dia tidak boleh kalau tidak punya pasangan.
Kita lihat di sini untuk 4, 9, dan 16 itu memiliki dua pasangan nih. Jadi syarat pertama itu tidak terpenuhi ya. Karena yang pertama ini adalah bukan fungsi. Betul. Oke, kita next pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini bilang kalau relasi Q ke P itu bukan fungsi. Q ke P berarti yang menjadi domain adalah yang Q-nya. Di sini kita lihat untuk semuanya memiliki satu pasangan dan seluruhnya memiliki pasangan, tidak ada yang tidak punya pasangan. Berarti relasi Q ke P itu termasuk fungsi. Jadi pernyataan kedua salah. Kita lihat pernyataan ketiga, aturan dari relasi P ke Q adalah akar kuadrat dari. Kita lihat berarti P ke Q, akar kuadrat dari berarti akar 1 itu sama dengan plus minus 1. Betul atau salah di sini? Oke, betul. Yang kedua, akar 4 yaitu plus minus 2. Betul juga ya. 9 juga betul, 16 juga betul. Jadi yang ketiga ini benar. Yang keempat, aturan relasi Q ke P. Kita balik dari Q ke P. Q ke P dikuadratkan hasilnya. Coba kita cek. Min 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Betul ya? Min 3 kalau dikuadratkan hasilnya berarti jadi ini 16. Kalau dikuadratkan menjadi 9. Yang ini 4. Yang ini 1. Ini 1. 4, 9, dan 16. Kita cek. Betul semua. Pernyataan keempat benar. Soal selanjutnya yaitu nilai X yang memenuhi persamaan 2 dikali X dikurang 10 per 3 dikurang 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 1. Untuk soal seperti ini kita bisa selesaikan dulu bentuk aljabarnya ya. Sini kan ada 2 dikali X dikurang 10 per 3 kurang 3X dikurang 1 sama dengan 1. Kita bisa selesaikan dulu dengan kita kali pelangi dulu seperti ini. Bisa. Berarti menjadi di sini 2X dikurang 20 per 3 kurang 3X plus 3 sama dengan 1. Setelah itu kita bisa menyelesaikan bentuk aljabar yang seperti ini. Di sini bisa kita ubah bentuk. Harusnya kan per 1 biar jadi 3 berarti di sini dikali 3 ya. Berarti yang atas juga harus dikali 3. Berarti hasilnya menjadi 9x min 9. Sini sama dengan 1. Atau bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini. Tiganya kita geser ke sini karena awalnya dibagi berarti ke sini menjadi dikali ya. Jadi hasilnya 2x dikurang 20 min 9x tambah 9 sama dengan 3. Kita selesaikan yang sama sukunya berarti 2x dikurang 9x hasilnya adalah min 7x min 20 ditambah 9 hasilnya min 11 sama dengan 3. Selesaikan berarti di sini min 7x min 11 itu sama dengan 3. Min 11 nya kita geser ke sini menjadi plus berarti min 7x sama dengan 3 ditambah 11 itu 14. Berarti x nya sama dengan 14 dibagi min 7 atau x nya adalah negatif. Hasilnya adalah yang B. Soal selanjutnya, Rani dan Nisa mendapat tugas mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Rani dan Nisa harus mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Lebar sungai tersebut adalah, berarti dia mau mencari nilai dari D sampai O ya. Kita bisa memanfaatkan kesebangunan. Jadi di sini kita ambil dua buah segitiga yaitu AB itu besarnya 8. Untuk A sampai O berarti besarnya adalah 5 ditambah X. Nah, untuk segitiga kedua kita ambil segitiga D, C, O.
dari D sampai O itu adalah X, dari D sampai C itu 6. Kita lihat posisi atau sisi-sisi yang bersesuaian dan sama, jadi kita bisa melakukan perbandingan, yaitu sisi AO per sisi AB akan sama dengan sisi DO per CD. Terus ini nilainya di sini AO yaitu 5 plus X per 8 akan sama dengan X per 6. Kita kali silang. Oke. Berarti di sini 6 dikali 5 plus X akan sama dengan 8 dikali X yaitu 8X. Ini kita kali silangin dulu. 6 kali 5 yaitu 30 ditambah 6X sama dengan 8X. Kita satukan nilai yang memiliki variabel, berarti X-nya kita satuin di sebelah kanan ya. Berarti kita pindahkan 6X-nya ke sebelah kanan menjadi negatif. Berarti 30 akan sama dengan 2X. Maka nilai X adalah 30 dibagi 2, yaitu 15 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, perhatikan teks berikut ini. Sebuah taman berbentuk bola ketupat dengan diagonal 24 meter dan 18 meter. Di sekeliling taman tersebut akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang terdekat sama. Selain itu, di sekeliling taman juga akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon terdekat sama. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar akan lebih dari 1. Berarti kita harus mencari dulu berapa nilai kelilingnya. Rumus dari keliling adalah 4 dikali S. Kita harus mencari dulu nilai S-nya. Nilai S bisa kalian cari menggunakan rumus berikut. Jika kalian tahu ya nilai diagonal 1 dan diagonal 2, di soal sudah diberitahu diagonal 1 dan diagonal 2-nya yaitu 24 dan 18. Diagonal 1 dibagi 2 dikuadratkan ditambah diagonal 2 dibagi 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan diagonal satunya itu 24 dibagi 2 12. Berarti sini 12 dikuadratkan ditambah 18 dibagi 2 yaitu 9. Berarti di sini 9 kuadrat. Hasilnya menjadi 144 ditambah 81 yaitu akar dari 225 atau 5. Berarti nilai S-nya 15. Kalau udah ketemu nilai S-nya, kita bisa mencari nilai kelilingnya. Kelilingnya yaitu 4 dikali S. Berarti 4 dikali 15 akan sama dengan 60. Ini kelilingnya. Untuk mencari tahu jumlah lampu ataupun jumlah pohon, kita harus membagi keliling dengan jaraknya. Yang pertama, jaraknya itu 2 meter. Berarti 60 dibagi 2 yaitu 30 lampu yang akan dipasang. Jadi pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, jaraknya 3 meter, maka 60 dibagi 3 yaitu 20 lampu yang akan dipasang. Berarti pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, jaraknya 4 meter, berarti 60 dibagi 4 yaitu 15 pohon yang akan dipasang. Jadi pernyataan ketiga salah juga. Yang keempat, jaraknya 6 meter, maka 60 dibagi 6 akan ada 10 pohon. Maka pernyataan keempat benar. Soal berikutnya, titik negatif 1,2, negatif 3,7, negatif 5,12, dan 1, negatif 3 akan dilalui oleh garis M. Garis M ini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Karena dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka nilai X aksen itu akan bernilai seperti berikut. Nilai H itu 3. Berarti di sini 2 dikali 3 dikurang X, maka 6 dikurang X untuk X aksennya. Y aksennya akan tetap atau sama dengan nilai Y-nya. Titik yang pertama itu ada titik negatif 1,2. Dia akan dicerminkan, maka akan menjadi X aksennya itu 6 dikurang min 1,2. Kalau ada kejadian seperti ini berubah tanda menjadi plus ya, maka di sini menjadi 7,2. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua yaitu negatif 3,7. Selesaikan, berarti di sini menjadi 6
X aksennya menjadi 6 dikurang negatif 3,7. Sama yang ini menjadi plus, hasilnya itu berarti 9,7. Titik yang ketiga yaitu min 5,12. 6 dikurang negatif 5 untuk X aksennya, Y aksennya dia tetap. Di sini kejadiannya jadi plus lagi, berarti hasilnya menjadi 11,12. Titik yang keempat atau titik terakhir kita lihat yaitu 1, negatif 3. Berarti di sini 6 dikurang 1 untuk X aksennya, Y aksennya tetap negatif 3. Hasilnya menjadi 5, negatif 3. Dari keempat titik ini yang benar berarti adalah yang 9,7 dan 5, negatif 3. Nah, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di sini ada 3 sudut yang terbentuk, yaitu yang pertama sudut AOB, yang kedua BOC, yang ketiga adalah COD. Untuk ketiga sudut ini ada hubungannya, yaitu berpelurus. Untuk sudut berpelurus, ketika ketiga sudut ini dijumlahkan, hasilnya adalah 180. Maka 2X ditambah 6 ditambah 6X dikurang 4 ditambah 3X ditambah 13 itu akan sama dengan 180. Kita tambahkan yang sejenis dulu. 2X ditambah 6X ditambah 3X, hasilnya adalah 11X. Kita jumlahkan yang konstanta, 6 dikurang 4, 2 ditambah 13 yaitu 15. Itu akan sama dengan 180. Kita selesaikan dulu bentuk aljabarnya. Berarti 15-nya pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi di sini 11X akan sama dengan 165. Maka nilai X-nya didapat dari 165 dibagi 11 atau 15. Nilai X-nya itu 15. Pernyataan yang pertama bilang kalau sudut AOB ini besarnya 36. Berarti kita harus substitusi X-nya dengan 15. Sini kita substitusi dulu, berarti jadi 2 dikali 15 ditambah 6 akan sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36. Yap, betul yang pertama. Yang kedua, COD-nya 58. Kita substitusi juga X-nya jadi 15. Berarti hasilnya 45 ditambah 13 yaitu 58. Ya, betul juga. Pernyataan ketiga, besar sudut BOD-nya itu 90. Kita substitusi lagi nilai X-nya akan menjadi 90 dikurang 4 yaitu 86 derajat. Pernyataan yang ketiga salah. Untuk soal selanjutnya, yaitu murid kelas 9A sedang mengadakan pengukuran tinggi badan. Rata-rata tinggi badan murid laki-laki adalah 162 cm dan rata-rata tinggi badan murid perempuan adalah 155 cm. Banyak murid laki-laki yaitu 18 orang dan banyak murid perempuan itu ada 12 orang. Berapa rata-rata tinggi badan murid kelas 9A? Untuk soal berikut, kita harus menggunakan rumus dari rata-rata gabungan, yaitu rata-rata laki-laki dikali banyaknya laki-laki ditambah rata-rata perempuan dikali banyaknya perempuan dibagi jumlah seluruhnya atau NL ditambah NP. Kita hitung dulu. Yang pertama berarti 162 dikali 18 lalu ditambah 155 dikali 12 dibagi dengan 18 ditambah 12. 162 dikali 18 hasilnya adalah 2916 akan sama dengan 2916 ditambah 155 kali 12 yaitu 1860 dibagi dengan 30. Hasilnya menjadi 4776 dibagi 30 akan sama dengan 159,2 cm. Jadi rata-rata gabungan dari laki-laki dan perempuan adalah 159,2 cm. Soal selanjutnya, Rina dan Dito sedang berlibur di kawasan wisata. Mereka akan menyewa
sepeda di UMKM penyedia jasa sewa sepeda. UMKM Goes Cepat memberlakukan tarif Rp20.000 sebagai biaya tetap ditambah Rp3.000 untuk setiap jam pemakaian. UMKM Goes Santai memberlakukan tarif Rp10.000 sebagai biaya tetap ditambah Rp6.000 untuk setiap jam pemakaian. Rina dan Dito ingin memilih penyedia yang tarifnya lebih hemat sesuai durasi bersepeda mereka. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Untuk sewa selama 3 jam, Goes Cepat ini akan lebih murah. Kita cek dulu ya, untuk Goes Cepat dalam 3 jam. Biaya tetap untuk Goes Cepat yaitu Rp20.000. Karena dia 3 jam, berarti ditambah Rp9.000, hasilnya akan menjadi Rp29.000. Kita bandingkan dengan Goes Santai. Itu biaya tetapnya adalah Rp10.000 ditambah dengan biaya tambahan untuk setiap jamnya, berarti karena 3 jam menjadi Rp18.000, berarti hasilnya itu Rp28.000. Berarti Goes Santai itu akan lebih murah dibanding dengan Goes Cepat, berarti yang ini salah, yang ini benar. Untuk sewa selama 3,5 jam, Goes Cepat dan Goes Santai tarifnya sama. Ini berarti salah ya, karena tidak mungkin hasilnya akan sama. Untuk sewa lebih dari 4 jam, Goes Cepat ini akan lebih murah daripada Goes Santai. Kita coba cari ya. Untuk Goes Cepat berarti Rp20.000, biaya tambahannya yaitu Rp3.000 dikali 4 berarti Rp12.000, yaitu menjadi Rp32.000. Untuk Goes Santai yaitu Rp10.000 ditambah dengan Rp36.000, berarti dia harus membayar Rp46.000. Berarti Goes Cepat lebih murah daripada Goes Santai, ini benar. Jadi pernyataan keempat benar. Soal selanjutnya, berdasarkan diagram batang tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jangkauan datanya yaitu 28. Jangkauan data bisa dilihat dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Jangkauan datanya berarti 93 dikurang 64 atau sama dengan 29. Jadi pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, kuartil tengah data yaitu 80,5. Kuartil tengah data itu akan sama dengan nilai median. Nilai median untuk data kita bisa lihat dari 1/2 dikali banyaknya data. Kita hitung dulu banyaknya datanya ya. Yang pertama ini ada 6, terus yang ini ada 5, yang ini ada 10, yang ini ada 3, dan yang ini ada 4. Frekuensi datanya itu ada 28. Berarti kuartil tengahnya adalah setengah dikali 28, berarti data ke-14. Kita lihat data ke-14, kita cari frekuensi kumulatifnya. Di sini berarti FK-nya 6, di sini 11, di sini 21, di sini 21. Berarti data ke-14 ada di sini. Untuk data ke-14 berarti nilainya adalah 80. Ketiga, simpangan kuartil datanya. Jadi kita mencari nilai Q3 dan Q1 nya ya. 1/4 dikali N, 1/4 dikali 28 itu akan sama dengan data ke-7. Untuk yang Q3, 3/4 dikali 28 ke 21. Berarti data ke-7 itu ada di sini, berarti data ke-7 sama dengan 76. Dan data ke-21 itu sama dengan 80. Untuk simpangan kuartil, cari dengan rumus 1/2 Q3 dikurang Q1. Itu sama dengan 1/2. Yang ketiga juga salah. Soal selanjutnya, potong papan berbentuk lingkaran diberi angka 1 sampai 6 dan dipasangi jarum seperti gambar berikut. Papan tersebut dipaku bagian tengahnya sehingga papan dapat diputar. Papan diputar secara berulang-ulang. Tabel banyak jarum menunjukkan angka pada papan sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar tentang peluang empiris dari kejadian pada percobaan memutar papan berangka? Jawaban benar akan lebih dari 1. Peluang empiris jarum menunjuk angka 1 adalah 8/25. Rumus dari peluang adalah kejadian dibagi banyaknya sampel. Kita lihat dulu sampelnya, berarti untuk seluruhnya kita jumlahkan. Di sini ada 24, yang ini
ini 20, yang ini 28, yang ini 30, 22, dan yang terakhir adalah 26. Untuk NS-nya kita jumlahkan semua, maka hasilnya menjadi 150. Kita coba lihat untuk pernyataannya. Yang pertama, peluang empiris jarum menunjukkan angka 1 adalah 8/25. Untuk angka 1 berarti banyak kejadian adalah 24/150, atau kita sederhanakan 4/25. Berarti yang pertama salah. Yang kedua, angka prima. Angka prima itu ada 2, 3, dan 5. Berarti peluangnya 20 ditambah 28 ditambah 22 dibagi dengan 150. Itu akan sama dengan 70/150. Kita sederhanakan menjadi 7/5. Jadi yang kedua benar. Yang ketiga, peluang empiris jarum menunjuk angka genap. Angka genap ada 2, 4, dan 6. Maka peluangnya 20 ditambah 30 ditambah 26 dibagi 150 kan sama dengan 76 dibagi 150. Kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 38/75. Jadi yang ketiga salah. Yang keempat, peluang empiris jarum menunjuk angka kelipatan 3. Angka kelipatan 3 itu ada 3 dan juga 6. Nah, di sini 28 ditambah 26/150. Itu akan sama dengan 54 dibagi 150. Kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 9/25. Jadi pernyataan keempat benar. Berikut ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like and subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.